Pada suatu subuh yang gelap, seorang sahabat yang sudah buta sejak lahir bernama Ibnu Ummi Maktum hendak melaksanakan sholat subuh di masjid. Di tengah jalan, ia terjatuh hingga kepalanya berdarah. Tiba-tiba datang seorang pria membantu dan mengantarkannya hingga ke masjid. Selesai sholat, pria itu ternyata masih di sana dan mengantar Ibnu Ummi Maktum pulang. Hingga beberapa hari selanjutnya, pria itu terus muncul untuk mengantarkannya sholat ke masjid, sehingga membuat Ibnu Ummi Maktum penasaran. Ia pun lalu bertanya pada pria itu, "Siapakah namamu?" Pria itu menjawab, "Aku adalah iblis. Tahukah kamu mengapa aku selalu mengantarmu setiap hendak ke masjid? Karena pada saat kamu dulu terjatuh dan kepalamu mengeluarkan darah, aku mendengar malaikat berseru, 'Telah diampuni separuh dosamu.' Maka aku selalu menuntunmu karena aku tidak ingin kamu terjatuh lagi, sehingga dosamu habis terampuni." Pada suatu hari setelah perang Uhud, Rasulullah memerintahkan 6 sahabatnya untuk melaksanakan suatu hal yang penting. Di dalam perjalanan, mereka dikepung sekelompok kaum Hudzail. Hashim pun menghunus pedangnya, seraya berdoa, "Ya Allah, aku memelihara agamamu dan bertempur untuknya. Maka lindungilah daging dan tulangku. Jangan sampai musuh menjamahnya." Pertarungan pun terjadi hingga mereka roboh satu persatu, termasuk Hashim. Setelah mengetahui di antara korban adalah Hashim bin Thabit, para pemuka Quraisy mengutus orang kepada kaum Hudzail untuk meminta kepala Hashim bin Thabit agar diserahkan pada Sulafah dengan membawakan uang sebagai gantinya. Ketika akan memisahkan bagian kepala dari tubuhnya, mereka dikejutkan dengan lebah-lebah yang menyerang dari segala arah. Ketika hendak mendekati mayatnya, bahkan berulang kali mereka mencobanya, tapi tak kunjung berhasil. Allah telah menjaga jenazah Hashim bin Thabit dengan dilindungi lebah. Pada malam itu, Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW, sedang dalam perjalanan pulang dari Madinah. Setelah berziarah ke makam suaminya, Abdullah, ia merasa lemah dan jatuh sakit di sebuah tempat bernama Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, baru berusia 6 tahun, berada di sisinya, menyaksikan ibunya perlahan-lahan melemah. Hingga akhirnya, di malam yang sunyi itu Aminah wafat, meninggalkan beliau yatim piatu. Sejak saat itu kehidupan Rasulullah SAW penuh ujian. Meski ditinggal oleh kedua orang tuanya, Allah tetap menjaganya, mempersiapkannya untuk tugas besar sebagai pembawa risalah bagi seluruh umat. Begitu berat ujian Rasulullah SAW sejak kecil, tapi Allah selalu memberikan kekuatan di setiap langkahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika seorang perempuan pezina datang menemui Rasulullah untuk membersihkan dosanya, namun Rasulullah menolak pengakuannya. Perempuan itu pun mendatangi Rasulullah lagi untuk yang kedua kali dan berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menolak pengakuan saya? Demi Tuhan, sekarang ini saya sedang mengandung bayi." Rasulullah berkata, "Kalau kamu ingin tetap bertobat, pulanglah sekarang sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, Buraidah kembali menemui Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, namun Rasulullah tidak menerimanya. Sebaliknya, beliau meminta perempuan itu untuk menyusui bayinya dan menyapihnya. Seiring berjalannya waktu, Buraidah kembali lagi untuk yang keempat kalinya dengan menyerahkan bayi itu dengan sepotong roti. "Ya Rasulullah, sesungguhnya bayi kecil ini telah saya sapih dan ia sudah dapat menikmati makanannya sendiri." Barulah Rasulullah menerima bayi tersebut. Pada saat eksekusi, sahabat Nabi Khalid bin Walid terlihat mencaci maki perbuatan perempuan itu. Namun Rasulullah memperingati dan berkata, "Tenangkanlah dirimu, wahai Khalid. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Buraidah telah benar-benar bertobat." Diceritakan ketika Allah SWT mengeluarkan anak-anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya, lalu ia melihat di antara mereka ada yang menjadi para nabi. Ia melihat di antara anak-anak keturunannya seorang laki-laki yang bagus bercahaya. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah dia?" Allah menjawab, "Ia adalah anak keturunanmu yang bernama Daud." Nabi Adam kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa umurnya?" Allah menjawab, 60 tahun. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah SWT menjawab, "Tidak. Aku tidak akan menambah umurnya, kecuali aku tambah umurnya dengan mengambil dari umurmu." Allah menetapkan usia Nabi Adam mencapai 1000 tahun. Dari umurnya Nabi Adam memohon agar diambil 40 tahun untuk ditambahkan kepada keturunannya itu, yakni Nabi Daud. Saat tiba ajal Nabi Adam, malaikat maut datang kepadanya. Nabi Adam keheranan seraya bertanya, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Kala itu Nabi Adam lupa bila umurnya telah dikurangi, karena untuk menambah umur salah satu keturunannya, Nabi Daud.
Akan tetapi kemudian Allah menyempurnakan kembali umur Nabi Adam menjadi 1000 tahun. Inilah batas waktu taubat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan pesan bahwa siapapun dari umatmu yang bertaubat setahun sebelum kematiannya, taubatnya akan diterima." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, setahun terlalu lama bagi umatku karena mereka sering lalai." Jibril lalu pergi menghadap Allah dan kembali, "Wahai Muhammad, Allah telah memperpendek waktunya. Siapa saja yang bertaubat sebulan sebelum kematiannya, maka taubatnya akan diterima." Namun Rasulullah kembali meminta keringanan, "Wahai Jibril, bahkan sebulan pun bisa terlalu lama bagi umatku." Kedua kali Jibril pergi menghadap kepada Allah dan kembali, "Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu dan menyampaikan bahwa rahmatnya sangat luas. Jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemaksiatan dan tidak bertaubat hingga setahun, sebulan, sehari, bahkan sejam sebelum kematiannya, sampai ruhnya mencapai kerongkongan, dia tak mengucapkan permohonan ampun dengan lidahnya, namun masih bisa menyesal dengan hatinya, maka sesungguhnya Allah tetap akan mengampuninya." Inilah azab yang menimpa Ummu Ammar, penyiksa sahabat Rasulullah. Dikisahkan jika Khabbab bin Al-Arats termasuk sahabat yang paling banyak mendapat siksaan karena keislamannya. Ia adalah budak Ummu Ammar, salah satu petinggi kafir Quraisy yang menolak Islam. Suatu ketika Khabbab pernah menemui Rasulullah seraya memohon, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau hendak memintakan pertolongan bagiku?" Wajah Rasulullah menjadi merah. Beliau lalu menceritakan siksaan yang jauh lebih keji dan menimpa orang-orang terdahulu. Akan tetapi siksaan itu tidak dapat memalingkannya. Percakapan itu membuat keimanan Khabbab semakin kuat. Namun tetap saja Rasulullah merasa iba saat melihat Khabbab disiksa. Kemudian beliau pun mendoakannya, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab." Beberapa hari kemudian, Allah mengazab Ummu Ammar dengan penyakit aneh. Ia sering melolong seperti anjing dan harus mengobati sakit di kepalanya dengan besi panas yang menyala setiap hari. Kisah meninggalnya seorang wali Allah yang disangka pemabuk dan pezina. Suatu ketika, jasad seorang lelaki pemabuk dan pezina tergeletak di sebuah lorong sempit. Orang-orang di sana enggan membantu, hingga dua pria lain berhasil meyakinkan mereka untuk membantunya. Setibanya di rumah, sang istri menangis seraya berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Dua pria itu tentu tak percaya. Lalu si istri menceritakan, jika setiap malam suaminya pergi membeli minuman keras di toko, lalu minuman itu ia bawa pulang dan ia buang di toilet. Ia juga sering memberi uang pada pelacur agar mereka menutup tempatnya hingga pagi. Ia selalu berucap, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa pria Islam dan para pelacur itu."
Istrinya juga pernah mengingatkan bahwa tak akan ada orang yang mau mengurusnya nanti ketika dia mati. Ia hanya menjawab, "Jangan takut, nanti kalau aku mati, aku akan disolati oleh sultanku, kaum muslimin, para ulama, dan para wali." Tak disangka dua pria ini adalah Sultan Murad IV dan pengawalnya yang menyamar. Alasan Rasulullah menceraikan Hafsah, putri Umar bin Khattab. Ketika Hafsah kembali dari rumah ayahnya, Hafsah melihat kebersamaan Nabi dengan Maria di hari gilirannya. Kemudian Nabi pun meminta maaf dan membujuk Hafsah agar merahasiakan hal tersebut. Namun karena rasa cemburunya, Hafsah menceritakan hal itu kepada Aisyah, hingga berita itu pun menyebar ke semua istri-istri Nabi. Mengetahui hal itu, Nabi sangat kecewa dan menceraikan Hafsah dengan talak 1. Namun Allah tidak mengizinkan perceraian tersebut. Allah mengutus malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan berkata, "Rujuklah kepada Hafsah, karena sesungguhnya ia adalah wanita yang rajin puasa dan rajin sholat. Sesungguhnya ia adalah istrimu di surga." Dan Rasulullah kemudian merujuk Hafsah kembali. Allah tertawa karena ketulusan pasangan suami istri ini. Pada suatu hari, Rasulullah kedatangan tamu, lalu beliau bertanya pada para sahabat, "Siapakah yang akan menjamu tamu ini?" Dan ada seorang sahabat Ansor menyanggupinya dan membawa tamu itu ke rumahnya. Ia berkata pada istrinya, "Muliakan tamu Rasulullah." Namun istrinya berkata, "Yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita." Sahabat Ansyar itu berkata, "Suguhkanlah makanan itu, lalu matikanlah lampu dan tidurkan anakmu." Karena makanan hanya cukup untuk tamunya, ia berpura-pura membetulkan lampu, lalu mematikan lampunya. Kemudian suami istri ini berpura-pura makan. Setelah itu keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidak makan malam. Pada pagi harinya, suami istri itu menemui Rasulullah, dan Rasulullah berkata, "Malam ini Allah tertawa atau terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya,